video yang sudah Ibu kirim melalui Google Classroom tadi. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Bagus. Akan tetapi, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan doa tadi, pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, mari kita nyanyikan lagu nasional bersama-sama. Terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional. Apakah kalian sudah membaca teks literasi yang Ibu kirim melalui Google Classroom? Anak-anak Ibu memang hebat. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tema 4, yaitu sistem peredaran darah. Kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan, sistem peredaran darah pada manusia. Kita juga sudah belajar tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Hari ini kita telah memasuki tema 5, yaitu ekosistem. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Setelah mencermati teks non-fiksi, kalian harus bisa menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam teks tersebut. Yang kedua, setelah menyimak tayangan video, kalian harus bisa membuat sebuah teks non-fiksi. Yang ketiga, setelah menyimak tayangan video, kalian harus bisa mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang keempat, setelah menyimak tayangan video, kalian harus mampu membuat tabel penggolongan hewan dengan benar. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Perhatikan gambar. Bisakah kalian menyebutkan ada gambar apa saja di sana? Ya, bagus sekali. Kalian bisa melihat ada burung yang terbang, ada jerapah, kemudian ada gajah, ada singa, ada badak, ada rusa, dan di dalam air ada ikan. Ada matahari, ada awan, ada udara, ada tanah, dan juga ada air. Komponen-komponen tersebut adalah komponen ekosistem. Silakan kalian tuliskan apa yang ingin kalian ketahui dengan melihat gambar tadi. Sudahkah kalian membaca buku tema 5 halaman 3 tentang ekosistem? Bagus, kalian sudah membacanya ya. Teks tadi merupakan teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teks non-fiksi itu bukan seperti dongeng atau fabel, tapi memang benar-benar nyata adanya. Ciri-ciri teks non-fiksi adalah yang pertama, ditulis menggunakan bahasa formal. Jadi bukan bahasa gaul ya. Yang kedua, teks non-fiksi menggunakan metode penulisan denotatif. Apa itu denotatif? Denotatif adalah tulisan yang menggunakan makna sebenarnya. Yang ketiga, bersifat faktual atau fakta. Jadi sesuai kenyataan yang ada, bukan dongeng. Yang keempat, teks non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah populer. Dan yang kelima, teks non-fiksi menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Itulah 5 ciri teks non-fiksi. Ada beberapa jenis teks non-fiksi. Contohnya, ada makalah akademik, autobiografi, biografi, sejarah, sejarah alam, jurnal, jurnalisme, surat, makalah ilmiah, buku ilmiah, dan banyak lagi. Silakan isikan LKPD kalian tentang teks non-fiksi ini. Apakah kalian juga sudah membaca buku tema 5 halaman 5 tentang jenis makanan hewan? Bagus sekali. Kita akan belajar untuk mengategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Setelah membaca teks jenis makanan hewan, dapatkah kamu mengategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya? Ya, betul sekali. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makannya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, herbivora. Yang kedua,
karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Dapatkah kalian mencontohkan masing-masing hewan tersebut? Silakan sebutkan mulai dari hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ya, bagus sekali. Isikan di LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Selanjutnya, Ibu akan mencontohkan beberapa hewan yang memang tidak ada di lingkungan sekitar kalian. Pada gambar terlihat hewan-hewan herbivora. Bisakah kalian menyebutkan nama-nama hewannya? Bagus. Hewan yang pertama adalah badak berjula 1. Kemudian ada sapi, ada kuda, ada tapir, ada unta, jerapah, gajah, kambing, rusa, panda, dan juga ada kelinci. Semua hewan-hewan yang kalian sebutkan tadi adalah hewan yang memakan tumbuhan, bisa berupa rumput atau dedaunan. Ada juga loh yang memakan batang. Dari hewan tadi, siapakah yang makanannya berupa batang? Ya, sapi memakan batang rumput, panda memakan batang bambu. Adakah yang memakan dedaunan? Ya, jerapah memakan dedaunan yang tinggi. Oleh karena itu, lehernya panjang. Selanjutnya, kita akan membahas hewan karnivora. Bisakah kalian menyebutkan hewan-hewan yang termasuk karnivora atau pemakan daging? Ya, ada komodo, singa, kemudian ada harimau, ada elang, ada buaya, ada anjing, dan kucing. Semua hewan-hewan tadi disebut hewan karnivora karena memakan daging. Penggolongan yang ketiga yaitu hewan omnivora. Hewan omnivora memakan daging dan rumput atau tanaman. Hewan-hewan ini banyak sekali di sekitar kita. Contohnya ada ayam, angsa, ada babi, ada tikus, dan masih banyak lagi. Bisakah kalian keluar sebentar untuk memfoto hewan yang ada di sekitar kalian, kemudian menyebutkan termasuk hewan apa sajakah itu? Kirimkan hasil fotomu ke Google Classroom dan berilah keterangan. Selain itu, fotolah juga 2 macam hewan yang makanannya berbeda. Kemudian, buatlah teks non-fiksi tentang 2 hewan tersebut. Bandingkan berdasarkan jenis makanannya. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Untuk menguji kemampuan kalian, kerjakan soal evaluasi melalui link kuisis yang sudah Ibu bagikan melalui Google Classroom. Kerjakan dengan baik ya, dengan penuh tanggung jawab dan tetap semangat.